Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi matematika diskrit mengenai aljabar boolean. Nah, pada pembahasan ini kita akan bahas definisi dari aljabar boolean, kemudian aljabar boolean dua nilai atau disebut dengan aljabar boolean dualitas, kemudian ekspresi boolean dan hukum-hukum dari aljabar boolean. Nah, aljabar boolean ditemukan oleh George Boole pada tahun 1854. Boole melihat bahwa himpunan dan logika proposisi mempunyai sifat-sifat serupa. Aturan dasar logika dan struktur aljabar yang operasi-operasinya memenuhi aturan tertentu itu disebut dengan aljabar boolean. Nah, aljabar boolean diaplikasikan kepada beberapa hal, yaitu pada jaringan skalar, kemudian rangkaian digital, kemudian rangkaian IC pada komputer. Nah, kita lihat definisi dari aljabar boolean. Mohon maaf, ini karena Ibu ambil dari sumber yang berbeda. Kemarin kita bahas operasi biner, yaitu dengan tanda tambah dan kali, titik ya. Nah, di sini tertulis kurang, berarti kita ubah saja nanti tambah dan kali ya pada catatannya. Ya, tambah dan titik ya, tambah dan titik. Titik di sini. Oke, anggap aja titik dulu ya. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Kita lihat definisi dari aljabar boolean. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan. Jadi untuk aljabar boolean kita misalkan dulu B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner, yaitu tambah dan titik, dan operator unar yaitu komplement. Kemudian misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen berbeda dari B. Maka tupelnya yaitu secara simbolnya kita bisa mendefinisikannya yaitu B tambah titik komplement 0 dan 1. Itu disebut dengan aljabar boolean jika untuk A, B, C elemen B berlaku 4 aksiomanya. Ya, ini aksioma yang harus kita pahami di sini ya, karena berbeda dengan aksioma pada bilangan ya. Nah, yang pertama yaitu aksioma yang harus kita pahami yaitu identitas. A tambah 0 itu sama dengan A. Jadi A tambah 0 itu sama dengan A dot 1 itu sama dengan A. Kemudian A tambah B sama dengan B tambah A. Kemudian A dot B sama dengan B dot A. Ini A-nya A kecil ya. Kemudian itu sama ya, identitas dan komutatif itu sama prinsipnya dengan bilangan. Tapi yang berbeda itu adalah sifat dari distributif. Biasanya kalau distributif kita hanya menggunakan tambah dan kurang di sini ya. Maka berlaku dia hukum distributif. Tapi pada aljabar boolean ini berlaku A dot B tambah C, jadinya A dot B ditambah dengan A dot C ya. Kemudian A tambah B dot C jadinya akan sama dengan A tambah B dot A tambah C. Nah, kemudian untuk komplement ya, untuk setiap A elemen B terdapat elemen unik sehingga A komplement itu juga elemen B. Sehingga A tambah A komplement itu nilainya sama dengan 1, A dot A komplement itu sama dengan 0. Ini berbeda dengan inverse ya. Biasanya kalau pada bilangan kita mengenal inverse, yaitu kalau misalnya inverse dari A itulah negatif A, ketika dijumlahkan A tambah negatif A itu adalah 0. Tapi pada aljabar boolean ya, misalkan A-nya itu adalah 1, misalkan nilai A itu 1, maka A komplementnya itu adalah 0. Nah, komplemennya adalah 0. Jadi makanya 1 tambah 0 itu sama dengan 1 ya. 1 kali 0 itu sama dengan 0 ya. Jadi ini dia pada aljabar boolean ya. Jadi berlaku di sini yaitu komplement ya. Aksioma keempat yaitu komplement, yaitu A tambah A komplement itu nilainya 1, A dot A komplement itu nilainya adalah 0. Nah, kita lihat berikutnya ya. Jadi misalkan elemen B itu tidak didefinisikan nilainya. Artinya ya, jika B itu tidak didefinisikan nilainya, artinya banyak sekali aljabar boolean yang bisa dibentuk. Ya. Karena untuk aljabar boolean dia harus didefinisikan. Jadi ketika dia tidak didefinisikan, banyak sekali aljabar boolean yang dapat kita bentuk. Nah, aljabar himpunan dan aljabar logika proposisi itu termasuk aljabar boolean. Aljabar himpunan dan aljabar proposisi adalah himpunan bagian atau subset dari aljabar boolean. Ini salah satu buktinya yaitu aljabar proposisi ya. Kita sudah mempelajari aljabar proposisi sebelumnya pada materi di awal logika ya.
Bagaimana kita membuktikan bahwa ternyata benar bahwa aljabar proposisi merupakan himpunan bagian dari aljabar boolean, ya. Kita harus definisikan dulu B berisi semua proposisi dengan n peubah, ya. Kemudian dua elemen unik berbeda dari B itu adalah true dan false. Operator binernya yaitu or, ya, atau, dan and, ya, dan, ya. Yaitu operator unarnya yaitu komplemennya itu adalah negasi. Dan semua aksioma pada definisi di atas itu terpenuhi, ya. Artinya 4 aksioma tadi terpenuhi juga pada aljabar proposisi. Nah, maka B, or, and, negasi, dan false and true adalah aljabar boolean. Nah, itu dia. Nah, kita lihat berikutnya aljabar boolean dua nilai, ya. Aljabar boolean yang paling populer ini dia dualitas, ya. Pada aljabar dua nilai ini B beranggotakan 0 dan 1, ya. Operator binernya tambah dan titik, operator unarnya yaitu komplement. Nah, ini dia seperti tadi, ya. Kita misalkan A-nya itu 0011 sama seperti yang pada sebelumnya logika, ya. Biasanya false, false, true, true, kan gitu, ya. Nah, sekarang kita gunakan yaitu aljabar boolean yaitu beranggotakan 0 dan 1, ya, yang dualitas dua nilai. Yaitu jika A-nya 0, B-nya 0, maka A dot B itu sama dengan 0, ya. 0 kali 1 itu adalah 0, 1 kali 0 itu adalah 0. 1 kali 1 itu sama dengan 1. Nah, kemudian pada penjumlahan juga begitu, A tambah B berarti itu sama dengan 0, 0 tambah 1 itu 1, 1 tambah 0 itu 1, kemudian 1 tambah 1 itu sama dengan 1. Nah, ini kenapa? Mungkin ada pertanyaan, kenapa ini jadinya 1 tambah 1 itu sama dengan 1? Nah, nanti kita akan bahas yaitu hukum-hukum pada aljabar boolean, ya. Nah, kemudian A tambah A komplement jika A-nya 0 maka A komplemennya 1, jika A-nya 1 maka A komplemennya adalah 0. Nah, keempat aksioma tersebut di atas terpenuhi, ya. Nah, kita lihat ya berikutnya yaitu ekspresi boolean. Misalkan B tambah titik, ya, dan komplement adalah sebuah aljabar boolean, ya. Suatu ekspresi boolean dalam B tambah titik dan komplement dinyatakan sebagai ekspresi boolean yaitu setiap elemen di dalam B. Jadi setiap elemen itu berada di B, ya. Misalkan 0, 1 contohnya ini, ya. Dia merupakan setiap peubah. Jadi ada yang berupa peubah, ya. Dia merupakan peubah. Jika E1 dan E2 ekspresi boolean, maka penjumlahannya atau perkaliannya itu juga merupakan dari ekspresi boolean. Ya, jadi jika E1 dan E2 merupakan ekspresi boolean, maka E1 tambah E2, E1 dan E2 juga merupakan ekspresi dari boolean. Contohnya ini 0, ya. 0 itu merupakan elemen dari B, benar, ya. Dia merupakan peubah, ya, bisa berubah gitu, ya, nilainya. Kemudian jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean, ya, misalkan 0 itu ekspresi boolean, 0 tambah 1 itu juga ekspresi boolean, ya. Kemudian A, B juga begitu, ya. A tambah B juga merupakan ekspresi dari boolean. Nah, kita lihat nanti contohnya, ya. Kita lihat berikutnya, ya. Hukum-hukum aljabar boolean. Nah, ini harus benar-benar dipahami sekali, ya, karena nanti akan masuk pada contoh-contoh, kita mengerjakan contoh-contohnya, itu akan terpakai hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama identitas, yaitu A tambah 0 itu sama dengan A dot 1 itu sama dengan A, ya. Kemudian ini dia sifat idempoten. Tadi ada yang Ibu lingkari, ya, 1 tambah 1 itu sama dengan 1. Ini dia sifat idempoten pada aljabar boolean. A tambah A itu sama dengan A dot A itu sama dengan A. Kemudian komplemen, ya, A tambah A komplemen itu sama dengan 1, A kali A komplemen itu sama dengan 0. Dominansi yaitu A dot 0 itu sama dengan 0, A tambah 1 itu sama dengan 1. Nah, kemudian involusi yaitu A komplemen dikomplemenkan maka nilainya adalah A. Kemudian ini penyerapan, A tambah AB sama dengan A kali A tambah B itu sama dengan A juga. Nah, berikutnya masih ada hukum-hukum aljabar boolean yaitu komutatif, A tambah B sama dengan B tambah A, AB sama dengan B kali A. Asosiatif, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C,
A kali B kali C itu sama dengan A kali B kali C. Hukum distributif yaitu A tambah B kali C sama dengan A tambah B dikali A tambah C ya. Kemudian ini itu tadi sudah kita bahas juga ya. Kemudian A kali B tambah C sama dengan AB ditambah AC. Nah, kemudian hukum De Morgan, A tambah B komplemen itu sama dengan A komplemen B komplemen, AB komplemen itu sama dengan A komplemen tambah B komplemen. Ingat kalau dia tambah jadi dia berupa perkalian di sini. Kalau perkalian jadi tambah. Hukum 01, 0 komplemen itu sama dengan 1, 1 komplemen itu adalah 0. Nah, kita lihat contohnya ya. Buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean, maka kesamaan berikut nyatakan benar. Bagaimana kita membuktikannya? Yang pertama yaitu A tambah A komplemen B itu sama dengan A tambah B. Nah, ini dia. A tambah B, kita membuktikan dari kiri ke kanan ya. Nah, ini A tambah A komplemen B ya. Ingat lagi nilai A itu tadi ada pada unsur penyerapan ya, penyerapan. Ini dia ya. A tambah AB itu sama dengan A. Ya, jadi kita bisa memanipulasi mengerjakan soal ya. Biasanya apapun matematika kita bisa manipulasi kan gitu ya. Berarti A-nya kita ganti A tambah B menggunakan hukum penyerapan ya. Ditambah dengan A komplemen B, ini dia ya. Kemudian kita gunakan asosiatif yaitu AB ditambah A komplemen B. Nah, kita gunakan hukum distributif ya. Yaitu B-nya keluar, berarti tinggal A tambah A komplemen B ya. A tambah A komplemen itu hukum komplemen tadi A tambah A komplemen itu nilainya adalah 1 ya. Berarti A tambah 1 kali B itu unsur identitas ya, 1 kali B itu adalah B ya. Berarti A tambah B jadinya. Jadi dapat dibuktikan bahwa A tambah A komplemen itu sama dengan A tambah B. Yang kedua, yaitu A kali A komplemen tambah B itu jadinya A kali A komplemen tambah A kali B. Ini kita gunakan hukum distributif ya. Nah, A tambah A komplemen itu hukum komplemen ya. Jadinya itu sama dengan 0. A kali B tetap AB ya. Hukum identitas 0 tambah A itu sama dengan A ya. Berarti 0 tambah AB itu sama dengan AB. Jadi dapat dibuktikan bahwa A kali A komplemen tambah B itu sama dengan AB. Nah, itu untuk membuktikan nanti harus dituliskan ininya ya. Apa sifat hukum-hukum yang digunakan ya. Oke, kita lihat berikutnya ya. Nah, ini sama dengan contoh yang tadi ya, contoh 2 ini sebenarnya ya. Nah, ini tugas saudara coba buktikan dengan prinsip dualitas ya. Dengan A kemudian B-nya ya. Kemudian nilai B-nya bentuk dalam tabel ya, kemudian A komplemen, kemudian A komplemen B, kemudian A tambah A komplemen B, A komplemen B ya, kemudian A tambah B. Ya, ini buktikan yang pertama dulu. Berarti ini bisa digaris, bikin kolomnya dulu ya. A-nya unsurnya apa aja tadi? 0, 0, 1, 1 ya. B-nya 0, 1, 0, 1 ya. Nanti cari A komplemennya. A komplemen apa? A tambah A komplemen B apa? Dengan menggunakan unsur-unsur 0 dan 1 ini ya. Nah, nanti apakah benar bahwa nilai dari tabel ini itu sama dengan ini ya. Jika sama berarti memang benar ketika kita buktikan dengan hukum-hukum tadi benar ya. Ya, jadi ini dengan prinsip dualitas kita buktikan. Kemudian juga buktikan A dikali A komplemen tambah B itu sama dengan AB juga menggunakan prinsip dualitas yaitu dengan angka 0 dan 1 saja ya. Itu dibuat di catatan masing-masing. Nanti Bu akan cek beberapa orang saja ya yang bisa mengerjakan gitu ya. Nanti kita akan share jawabannya di grup gitu ya. Oke, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.